Halo para pendidik hebat, salam dan bahagia selalu. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Bunda Indri Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, yang pasti saya berharap kalau kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kali ini aku mau sharing sedikit nih tentang pembelajaran berbasis project di PAUD. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai dengan pembahasan kita ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin kepada para pendidik hebat di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bunda Indri Official agar aku lebih semangat lagi nih buat kontennya. Oke, langsung saja dengan pembahasan kita. Yang pertama, apa itu pembelajaran berbasis project? Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa pembelajaran berbasis project itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan partisipasi aktif, menjelajah yang berdasarkan minat dan pertanyaan anak, serta mendorong proses penyelidikan dan penemuan. Jadi, sebagai guru-guru PAUD, biasanya kan kita nih sering banget mengamati anak-anak melakukan berbagai aktivitas bermain, dan itu merupakan bagian dari keseharian kita sebagai guru PAUD. Jika kita amati, sebelum anak berkreasi dan membuat karyanya, biasanya anak-anak akan menyampaikan ide yang dia miliki kepada guru atau temannya. Nah, biasanya anak akan memilih alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian berdiskusi dengan temannya, lalu mengerjakan karyanya. Bahkan anak dapat mengevaluasi karya yang mereka buat. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa anak-anak begitu menikmati pembuatan karya yang berasal dari ide yang mereka buat sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak inilah yang bisa dikatakan sebagai project. Nah, pembelajaran berbasis project. Di sini kita bisa melihat bahwa ada anak-anak yang sedang menikmati bermainnya, proses bermainnya. Jadi pembelajaran berbasis project itu merupakan pendekatan pembelajaran melalui bermain dengan prinsip konstruktivistik. Artinya anak membangun pengetahuan baru, inquiry, pemecahan masalah, dan pembelajaran yang terintegrasi. Jadi sebagaimana kita lihat bahwa anak menjadi pemilik atas kegiatan yang dilakukan. Kemudian saat anak terlibat aktif dalam kegiatan bermain dapat membantu anak membangun pengalaman dan pengetahuan yang baru. Kemudian anak mengalami proses berpikir kritis karena proyek menantang anak untuk menemukan cara-cara menyelesaikan persoalan, bahkan hingga membuat sebuah kesimpulan. Menguatkan kemampuan dasar pada 3 bidang capaian pembelajaran sehingga terbentuk sikap belajar untuk mendukung kesiapan masuk ke pendidikan dasar. Jadi seperti yang kita tahu ya, para pendidik hebat, bahwa 3 bidang capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini itu ada 3. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dan yang terakhir ada kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis project. Yang pertama adalah berpusat pada anak. Jadi, pada saat kita akan mengimplementasikan pembelajaran berbasis project, guru perlu memahami terlebih dahulu nih prinsip-prinsip, karakteristik, dan tahapan pembelajaran berbasis project. Nah, project yang dirancang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis project itu sendiri. Yang pertama, berpusat pada anak. Jadi, kita harus mengedepankan minat. Kemudian, kita melihat minat anak terhadap topik yang ada di sekitar mereka. Yang berikut ada kontekstual. Artinya memperhatikan kondisi di mana anak berada, serta sumber daya yang dimiliki sekolah dan keluarga. Jadi harus dekat dengan anak ya, para pendidik hebat. Kita bisa membuat proyek
dengan menggunakan aset-aset yang ada di lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Artinya, kompleksitas proyek disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Jadi, setiap anak dapat mengerjakan proyek sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Nah, yang terakhir yang paling penting, holistik integratif. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam pengerjaannya harus memperhatikan kesehatan, gizi, keamanan, dan hak-hak dasar anak lainnya. Jadi ini adalah beberapa prinsip dari pembelajaran berbasis proyek. Sehingga pembelajaran berbasis proyek dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan cara mengeksplorasi secara mendalam berbagai topik yang mungkin diprakarsai oleh anak atau guru melalui aktivitas berkreasi dengan berbagai bahan atau material. Nah, kira-kira ada yang tahu nih para pendidik hebat, mengapa perlu menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Nah, yang pertama, untuk menjawab tantangan zaman. Jadi, saat anak terlibat dalam kegiatan proyek, secara alamiah, anak akan mengembangkan jati diri yang kuat, sehingga dapat membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Kemampuan berpikir kritis terbangun secara baik, karena anak terbiasa menghadapi masalah dan melakukan investigasi untuk menemukan cara keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi ini sangat penting banget ya. Kemudian, fokus dan tuntas. Minat yang besar saat mengerjakan proyek membuat anak merasa betah, sehingga menguatkan kemampuan fokus dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan bekerja tuntas sebagai tanggung jawab atas pilihan kegiatan yang disukai. Kemudian, menyenangkan. Anak-anak kan sangat senang bergerak, dan banyak melakukan aktivitas untuk menyelesaikan proyek yang sudah dipilih. Rasa senang akan membangkitkan energi yang terbiasa bekerja keras dan tidak mudah menyerah pastinya. Jadi ini luar biasa banget ya. Kemudian yang terakhir adalah membangun sikap belajar, di mana sikap belajar dapat terbangun secara baik selama proses pembelajaran akan berdampak pada ketekunan anak untuk mencapai tujuan dan sikap konsisten terhadap pilihannya. Nah, ini dia, seperti apa kegiatan main dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini kita melihat ada profil pelajar Pancasila. Jadi yang perlu para pendidik hebat ketahui terlebih dahulu bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran kokurikuler yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia mengarah pada terwujudnya pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis, seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila ini. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini tidak secara khusus diajarkan dalam pembelajaran di PAUD, tetapi menjadi acuan bagi kita para pendidik dalam merancang pembelajaran. Jadi, di PAUD, pencapaian profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, satuan PAUD dapat mengemas pembelajaran melalui tema-tema yang kemudian dapat dikembangkan menjadi topik-topik yang dapat menginspirasi pembelajaran proyek. Kegiatan proyek dapat dirancang dengan menggali sumber daya dari lembaga, orang tua, masyarakat, bahkan budaya di daerah masing-masing. Sebagai langkah awal, Satuan PAUD dapat melaksanakan kegiatan proyek dalam memperingati hari-hari besar dan momen-momen tertentu. Kegiatan main berbasis proyek dengan tema hari besar akan dipilih
dan akan mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 4 tema besar pada P5. P5 itu profil penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 4 tema besar yang dipakai di PAUD ya. Yang pertama itu ada Aku Sayang Bumi. Kemudian ada Aku Cinta Indonesia, Imajinasiku, dan Kreativitasku. Kemudian yang terakhir ada Kita Semua Bersaudara. Jadi keempat tema ini bisa kita pilih sesuai dengan konteks yang mau kita buat sebagai project. Misalnya ada di hari-hari besar, contohnya hari besar keagamaan, atau hari besar ulang tahun Indonesia contohnya. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan isu yang sedang terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian ada berkebinekaan global. Ada dimensinya berkebinekaan global dan elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan, yang terakhir ada berkeadilan sosial. Kemudian dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian ada dimensi mandiri, elemennya pemahaman diri dan situasi, dan serta regulasi diri. Kemudian ada dimensi bernalar kritis. Kita sama-sama melihat elemennya ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada dimensi kreatif. Elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian yang terakhir, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, jadi dimensi dan elemen ini yang bisa kita pakai ketika nanti kita akan menyusun sebuah modul ajar berbasis project. Ya, baik. Sampai di sini sharing yang saya berikan kepada para pendidik hebat. Semoga apa yang saya bagikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan untuk subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya setiap ada update video baru, para pendidik hebat bisa tahu. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.